Presiden Prabowo gelar pertemuan dengan tokoh ormas Islam. Pertamina boyong 1 juta barel minyak dari Aljazair. KAI pastikan tiket mudik kereta Lebaran masih tersedia. Korban tenggelam di dermaga Jamrut Selatan ditemukan. Halo pemirsa, apa kabar? Selain 4 informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terpenting dalam sepekan yang kami rangkum dalam Kilas Pekan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Kilas Pekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Dan pemirsa, pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional, sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Prasetyo menyebut ini merupakan kali kedua Presiden bertemu ormas Islam secara terbuka. Prasetyo juga menyebut kemungkinan pembahasan menjelang bulan suci Ramadan, terutama terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Beliau akan melakukan pertemuan, berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekaligus. Seperti biasa, beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya sebelumnya? Ya, yang secara terbuka ya. Kalau secara tertutup kan sebetulnya juga Bapak melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Senin 2 Februari 2026. Rakornas ini menjadi agenda rutin tahunan untuk menyatukan langkah, visi, dan persepsi Presiden Prabowo Subianto antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 digelar Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Rakornas ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan arahan strategis sekaligus program-program prioritas pemerintah kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Rakornas juga menjadi forum untuk menyatukan langkah, menyamakan visi, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai dinamika nasional dan internasional. Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat sinergi serta memastikan arah kebijakan pembangunan nasional berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah. Ini agenda rutin tahunan yang kemudian
Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan dan garis-garis dari beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan undangan sangat lengkap dari gubernur, wakil gubernur Adil, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh unsur Forkompinda daerah. Diharapkan dengan kita berkumpul, ini kita menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan persepsi sekaligus sekali lagi bila mana ada hal-hal yang sekiranya perlu dicarikan jalan keluar di forum-forum seperti ini juga nanti memungkinkan untuk bisa kita bahas. Ada arahan-arahan khusus nggak Mas untuk hari ini mungkin yang bisa dikasih tahu? Khusus mungkin tidak ya, tetapi karena kan dalam 1 tahun semenjak juga kepala daerah dilantik, sudah beberapa kali juga Bapak Presiden menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Namun mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya akan ada update dari beliau dengan masalah dinamika kondisi geopolitik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga. Kemudian juga tentunya pasti ada penekanan-penekanan karena beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu 1 tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Pertamina yang mencatat momen bersejarah dengan kedatangan 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair ke Indonesia. Pengiriman perdana ini menegaskan kesiapan infrastruktur dan kontribusi perusahaan terhadap ketahanan energi nasional. PT Pertamina Persero mengumumkan kargo minyak mentah sebanyak 1 juta barel dari Aljazair telah tiba di Indonesia. Kargo perdana ini ditandai dengan bersandarnya kapal MT Cyprus di perairan Cilacap, menandai pengiriman pertama setelah perpanjangan kontrak bagi hasil 25 tahun dengan perusahaan migas nasional Aljazair Sonatrach. Minyak berasal dari wilayah kerja 405A yang dikelola Pertamina International Eksplorasi dan Produksi dan dikirim dari Port Arze pada 24 Desember 2025. Proses penerimaan kargo dikendalikan secara real-time melalui kontrol room Kilang 4 Cilacap, menunjukkan kesiapan dan keandalan infrastruktur Pertamina dalam menerima serta mengolah minyak mentah dari luar negeri. Kegiatan ini disaksikan secara langsung dari 3 lokasi, yakni Geraha Pertamina di Jakarta, kontrol room Kilang 4 Cilacap, dan lokasi operasional di Aljazair. Direktur Utama Pertamina Simon Alesius Mantiri menegaskan pengiriman ini menjadi bukti kontribusi perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus mencerminkan sinergi antar entitas Pertamina. Sementara itu, Komisaris Utama Muhammad Iriawan menambahkan kesuksesan pengiriman tak lepas dari dedikasi seluruh pegawai. Pertamina telah beroperasi di Aljazair sejak 2002 hingga 2003 dengan penguatan kerjasama melalui akuisisi Blok Menzel Lesmat pada 2014. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, hari ini Pertamina berhasil melakukan pembongkaran dan dicat Crude Saharan dari Algeria yang dilakukan oleh perwira-perwira Pertamina International EP yang hari ini telah sampai di Cilacap dengan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang didukung oleh seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Hal ini tentunya pembongkaran Crude Saharan Blend dari perwira Pertamina International EP yang diolah di PT KPI RU4 Cilacap. Semoga menjadi produk-produk yang bernilai tinggi guna mendukung ketahanan energi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah digelar sebagai upaya menyatukan gerak dan langkah dalam implementasi program prioritas Presiden. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar oleh Kemendagri
dan dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah, mengusung tema sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, dalam 1 tahun pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah banyak capaian dan keberhasilan program pembangunan, menunjukkan hasil yang positif dan dirasakan oleh masyarakat. Tito menyebut memasuki tahun kedua RPJMN, pemerintah menargetkan optimalisasi capaian dengan memperkuat keselarasan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, Tito menyampaikan rapat koordinasi nasional ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah sekaligus memastikan implementasi program prioritas Presiden berjalan selaras di seluruh daerah. Tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Astacita Bapak Presiden dalam masa 1 tahun pertama yang lalu. Telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media. Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara rakor nasional ini dengan tema sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Cihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz yang menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dan Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Komisi 13 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan serta LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dialami oleh nenek Saudah setelah menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal. Anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz meminta kementerian maupun lembaga terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan kepada korban. Selain aspek pidana, pihaknya juga menekankan perlindungan terhadap korban yang sempat dikucilkan dan diusir dari lingkungan sosialnya. Bu Saudah meminta kepada pemerintah ya, kasus ini ya yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana ya proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Bu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan ya. Tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal ya. Yang sudah berjalan sudah sekian tahun ya, yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya ya. Dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Dalam kesempatan yang sama, nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan meminta agar untuk mendapatkan keadilan serta meminta untuk dapat dipulihkan nama baiknya yang sempat dikucilkan. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Terima kasih sama kalian semua. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara. Cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa Komdiji bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur untuk melatih pelajar hingga ASN menjadi talenta digital. Program ini menargetkan pengembangan SDM digital sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia digital, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui BPSDM menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adendum nota kesepakatan ini menargetkan pengembangan sekitar 19.000 talenta digital sepanjang 2026, meliputi ASN, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum, sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menghadapi era digital. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi pertama yang melakukan kerjasama formal dengan Komdiki dalam pengembangan SDM digital. Provinsi ini dinilai memiliki ekosistem digital yang kolaboratif, mencakup pesantren, akademisi, hingga layanan publik seperti rumah sakit, sehingga menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ini betul kata Ibu Gubernur adalah bagaimana kita memajukan dan memastikan sumber daya manusia kita mampu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi yang begitu cepat. Oleh karena itu pengembangan talenta digital menjadi agenda strategis nasional dan kami tadi senang sekali ini pertama ya, MOU pertama dengan pemerintah provinsi yang dilakukan dengan Jawa Timur untuk pengembangan sumber daya manusia. Karena tadi saya memahami kenapa Jawa Timur ini intinya salah satu yang terbaik di Indonesia. Karena memang ekosistemnya berjalan dengan baik. Ibu tadi sampaikan dengan pesantren, dengan akademisi, kemudian dengan rumah sakit. Jadi memang tidak ada transformasi digital yang bisa bagus sendiri. Jadi tidak ada daerah di negara manapun yang pemerintahnya transformasi digitalnya bagus, tapi sektor swastanya tidak, atau rumah sakitnya tidak, dan lain-lain. Jadi ini memang tadi terbukti bukan hanya angka-angka, tapi dari penjelasan Ibu Gub, memang masuk akal kenapa tadi beberapa penghargaan diterima, karena kita lihat dari yang hadir hari ini pun cukup menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan dengan amat baik di Jawa Timur dalam rangka menerima, membangun, memajukan transformasi digital. Menkom Diki Mutia menambahkan program ini merupakan bagian dari learning journey berkelanjutan, membuka peluang kolaborasi dengan industri, mitra global, dan komunitas teknologi, termasuk pemanfaatan karya anak bangsa berbasis kecerdasan artifisial. Dengan kemitraan ini, Jawa Timur diharapkan menjadi model pengembangan talenta digital, sekaligus mendorong provinsi lain memperkuat daya saing nasional di era digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani yang turut berupaya untuk meningkatkan industri kesehatan di Indonesia. Bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sodikin dan antara siap melakukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Berdasarkan akun Instagram resmi @Rosan Ruslani melakukan jamuan makan malam dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas percepatan transformasi industri kesehatan nasional dengan fokus pada penguatan kapasitas produksi, pembangunan infrastruktur berteknologi tinggi, serta pengembangan ekosistem industri kesehatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kementerian Investasi dan Danantara mendorong peningkatan investasi di sektor kesehatan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya memperkuat kebutuhan dalam negeri, meningkatkan daya saing ekspor, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri kesehatan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masalah sampah menjadi isu krusial nasional. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam taklimat di Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul Bogor pada Senin pagi 2 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan masalah sampah kini menjadi isu krusial nasional. Dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Presiden menyebut hampir seluruh tempat pembuangan akhir di Indonesia diproyeksi mengalami overkapasitas pada tahun 2028. Sebagai langkah strategis, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 34 proyek pengelolaan sampah jadi energi atau waste to energy di berbagai daerah.
Proyek Waste to Energy tersebut ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan beroperasi dalam waktu 2 tahun ke depan dengan nilai investasi 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar, totalnya itu hampir 3,5 miliar dolar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyediakan 37.000 tiket kereta angkutan mudik lebaran per hari. Dan sejak penjualan tiket dibuka pada 25 Januari lalu, sebanyak 71.000 tiket untuk keberangkatan tanggal 11 hingga 15 Maret 2026 telah ludes terjual. Bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan mudik lebaran di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api, sebaiknya segera melakukan pemesanan tiket. Karena PT KAI telah membuka penjualan tiket sejak 25 Januari lalu. Sebanyak 37.000 kereta jarak jauh reguler per hari disediakan PT KAI untuk memudahkan para pengguna tiba di kampung halaman. Sejak penjualan tiket dibuka secara bertahap pada H-45 Lebaran, tercatat lebih dari 71.000 tiket telah dipesan. Untuk periode keberangkatan pada 11 hingga 15 Maret 2026 mendatang. Volume pemesan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring kian mendekatnya bulan suci Ramadan. Meski begitu, manajer Humas PT KAI Daob 1, Franoto Wibowo memastikan ketersediaan tiket kereta angkutan mudik lebaran 2026 untuk keberangkatan awal masih relatif banyak. Para pengguna pun diimbau untuk melakukan berbagai persiapan dan segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KAI agar tidak kehabisan. Untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api, KAI membuka tiket penjualan lebaran sejak H-45 atau 45 hari sebelum keberangkatan. Selama masa libur Idul Fitri ini, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 37.000 tiket atau 37.000 tempat duduk per hari untuk layanan kereta api jarak jauh reguler dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Penjualan tiket mudik lebaran telah dibuka secara bertahap sejak 25 Januari 2026. Hingga saat ini lebih dari 71.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan tanggal 11 hingga tanggal 15 Maret 2026.
dan ketersediaan tiket masih cukup banyak. Berdasarkan data sementara, KAI mencatat 10 relasi dengan volume pemesanan tiket kereta api tertinggi, yakni relasi Yogyakarta-Gambir, Pasar Senen Lempuyangan, Lempuyangan-Pasar Senen, Gambir-Yogyakarta, Pasar Senen Purwokerto, Yogyakarta-Surabaya-Gubeng, Pasar Senen Kutoarjo, Pasar Senen Surabaya-Pasar Turi, Bandung-Gambir, serta Gambir-Cirebon. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari penyebaran virus Nipah yang sudah terdeteksi di India menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Pemirsa, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif virus Nipah di dalam negeri, Kemenkes terus melakukan langkah serius untuk mengantisipasinya. Saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menyebut India sebagai negara asal kasus positif virus Nipah, juga berkomitmen serius mencegah penyebaran virus tersebut ke negara lain. Terkait langkah antisipasi di dalam negeri, Benjamin menegaskan bahwa Indonesia selalu menerapkan screening, terutama di pintu masuk internasional seperti bandara. Alat deteksi yang dimiliki Kemenkes disebut sudah mumpuni untuk mendeteksi apabila ada indikasi penyebaran virus yang belum tersedia vaksinnya tersebut. Harus waspada, oleh karena itu memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport dimanapun di Indonesia, saya selalu kita punya balai karantina kesehatan. Saya mau cek di Cengkareng itu, di airport Cengkareng Suta itu, di setiap terminal ada, baik datangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan. Jadi itu juga baik. Sama semua virus ya, demam, panas, cuman ini bahayanya dia infeksinya berat ke paru, menyebabkan pneumonia, dan angka mortalitinya tinggi, angka kematiannya tinggi, jadi sangat membahayakan. Tapi di seluruh India baru 2 orang tuh dari 1,5 miliar penduduknya, jadi ya kita waspada lah. Oke ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf yang mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang, Sumatera Utara pada 31 Januari 2026. Mensos melihat langsung pelaksanaan sekolah rakyat serta berdialog dengan para siswa dan orang tua. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 1 Deli Serdang, Sumatera Utara pada 31 Januari 2026. Kedatangan Mensos disambut yel-yel para siswa. Kunjungan ini untuk melihat langsung pelaksanaan sekolah rakyat serta berdialog dengan para siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Mensos menegaskan, sekolah rakyat adalah ruang belajar yang inklusif dan setara bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Mensos juga menekankan pentingnya toleransi serta lingkungan belajar yang aman, bebas dari intoleransi, perundungan, dan kekerasan agar setiap anak dapat tumbuh dan belajar dengan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, membenarkan adanya temuan aliran dana tambang emas ilegal yang mengalir ke luar negeri sebesar 992 triliun rupiah. Ivan mengatakan temuan tersebut kini tengah dalam proses penyidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK besarnya perputaran uang yang diduga berasal dari tambang ilegal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ivan mengatakan temuan aliran dana tambang emas ilegal itu mencapai sebesar 992 triliun rupiah. Oleh karena itu, dirinya menegaskan perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengusut kasus hingga tuntas. Bapak, soal aliran uang tambang ilegal itu betul Pak? Nilainya hampir 1.000 triliun ya Pak? Ya, udah ditangani oleh penyidik ya. Rincinya berapa persisnya Pak itu? Berapa ya? Iya ya, 992 triliun. Dan itu perputaran dananya. Iya ya. Ini kira-kira ada target nggak? Ya kita target turun lagi 50% ya. Pak, aliran tambang ilegal itu tersebar daerah mana saja itu Pak?
Oh, ada hasil risetnya ya? Saya nggak hafal itu ya. Ya ada beberapa wilayah lah. Follow up-nya PPATK akan langsung kemana lagi Pak untuk tindak Kan lanjutnya dari kita, ke penyidik, ke KLH, ke PKH segala macam ya. Ya teman-teman ya. Butuh waktu berapa lama untuk penindakannya Pak? Oh, tergantung penyidiknya. Kami support penyidik ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memaparkan 8 rencana aksi untuk mempercepat transformasi pasar modal Indonesia melalui 4 klaster, yaitu likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergitas. Berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Minggu 1 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan bersama SRO, BI, dan Danantara menggelar dialog pasar modal 2026 untuk melakukan bold and ambitious reform di pasar modal Indonesia. Pejabat sementara, Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderika Widyasari Dewi, membaginya menjadi 4 pilar untuk percepatan reformasi integritas pasar modal. Pertama, penguatan likuiditas melalui peningkatan free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat dari 7,5% menjadi 15% sesuai standar MSCI. Adapun rencana aksi yang kita susun ya, ini ada kita kelompokkan menjadi 4 klaster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement, dan juga sinergitas. Rencana aksi yang pertama ini menjadi diskusi kita beberapa waktu ini, sangat hangat diskusinya, bahwa OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi sebesar 15%, meningkat dari ketentuan yang saat ini 7,5%. Pasti teman-teman dari asosiasi broker dan emiten terutama juga mempertanyakan berapa lama gitu ya. Nah, kita tentu saja kita ada stagesnya. Ini secara lebih spesifik dapat disampaikan lebih lanjut. Dan kemudian untuk perusahaan yang IPO baru ya bisa kita tetapkan langsung 15%. Kedua, meningkatkan transparansi dengan mendetailkan tipe investor mulai dari yang kepemilikannya di atas 1% dan menambahkan subtipe hingga lebih dari 20 kategori. Ketiga, melakukan penguatan tata kelola dengan demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, serta melalui mewajibkan setiap emiten untuk mendapatkan pendidikan dan sertifikasi profesi. Kemudian yang kelima, rencana aksi yang kelima, penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement. Ini juga terus kita sampaikan dengan tegas bahwa kita akan melakukan penguatan enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan. Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement penguatan adalah manipulasi transaksi saham, bahasa istilahnya itu teman-teman suka pakai goreng-goreng gitu ya, dan juga informasi yang menyesatkan. Kita siap terutama untuk investor-investor retail kalau ada orang yang suka memberikan informasi yang menyesatkan, juga ada pasal-pasal yang kita gunakan. Kemudian rencana aksi yang keenam adalah penguatan tata kelola emiten, juga sangat penting. Antara lain kita akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, audit di emiten, dan kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten itu harus punya sertifikasi CA atau Certified. Dan yang terakhir, OJK juga berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak. Dari Jakarta, Priska Priscilla, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal negara Israel yang kembali menyerang Palestina dengan menewaskan 32 orang pada beberapa waktu lalu. Menurutnya hal tersebut menjadi catatan penting untuk sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian di Gaza, besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Negara Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara ke Gaza, Palestina pada beberapa waktu lalu. Dalam serangan tersebut menewaskan sedikitnya 32 orang warga Palestina. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Davel Laksono menegaskan serangan Israel ke Palestina menjadi tugas dari Board of Peace untuk menghentikan serangan dari Israel ke Gaza, Palestina. Dirinya meminta sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta mematuhi yang telah disepakati. Ya, kan dengan terbentuknya Board of Peace atau Badan Perdamaian, ya tujuan itu kan adalah segera menciptakan perdamaian di Gaza. Dan tentu kita lihat bila mana ini berhasil, bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lain. Selama konsensusnya itu didapat dengan seluruh anggota dan juga charternya itu menyesuaikan, sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain, dan akan tapi juga tercapai target dan harapannya. Apa yang menjadi penting Bang di Board? Ya, yang pasti itu adalah konsekuensi dari masing-masing anggota, dan juga masing-masing anggota Board of Peace ini benar-benar memenuhi tugas tanggung jawabnya dan mematuhi apa yang telah disepakati. Dari Jakarta, Fakhrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Agama yang menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan pemirsa, bantuan tersebut diserahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para penerima bantuan di Bandung Barat pada Minggu 1 Februari 2026. Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 1 Februari 2026. Bantuan tersebut mencakup dana rehabilitasi sebesar 300 juta untuk perbaikan rumah guru madrasah yang mengalami kerusakan parah. Selain itu dialokasikan pula bantuan sewa rumah senilai 126 juta bagi 21 guru terdampak agar mereka tetap memiliki hunian yang layak selama masa transisi pemulihan. Kementerian Agama juga memberikan santunan duka kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat akibat musibah tersebut dengan total nilai 160 juta rupiah. Sebagai pelengkap penanganan darurat, Kemenak turut menyalurkan dana pemulasaran jenazah sebesar 10 juta sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan keberlangsungan pendidikan agama di tengah situasi darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah di Ciamis yang menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Adipura. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Ciamis. Sidak ini dilakukan untuk meninjau secara langsung pengelolaan sampah di wilayah tersebut sebagai bagian dari proses penilaian penghargaan Adipura. Bersama jajaran Direktorat Pengendalian Sampah, Limbah, dan P3, Hanif Faisal meninjau pasar tradisional serta sejumlah pelosok desa hingga sudut-sudut Kabupaten Ciamis. Menteri LH menyebut kementerian telah memiliki penilaian berdasarkan seluruh parameter pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kabupaten Ciamis dinilai memiliki potensi tinggi dalam menyelesaikan persoalan sampah. Hanif Faisal menegaskan pihaknya tidak hanya menyampaikan jargon, namun mendorong langkah nyata dalam mengurai krisis sampah nasional dimulai dari daerah. Menurutnya, Ciamis saat ini menjadi daerah dengan potensi paling tinggi untuk menyelesaikan permasalahan sampah dalam waktu dekat. Tentu beda kabupaten kota itu sangat jauh ya. Kalau kota itu terjadi konsentrasi penanganan yang relatif mungkin lebih gampang manajemennya. Tetapi kabupaten tidaklah semudah itu. Semua parameter sudah saya nilai. Jadi ini yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan kita semua. Insya Allah mulai dari Ciamis kita akan urai krisis sampah nasional kita. Kemudian Ciamis bisa menyelesaikan PR-nya dalam beberapa hari ke depan sebelum penghargaan Adipura diberikan kepada Ciamis nantinya kalau memang tidak ada lagi kembali. Pemerintah berharap Kabupaten Ciamis dapat menuntaskan seluruh kendala pengelolaan sampah sehingga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani krisis sampah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan bersama saya Dewi Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang pekerja TKBM Kasbih 68 tahun korban tenggelam di perairan dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak berhasil ditemukan pada Senin 2 Februari 2026. Korban tenggelam diduga kapal kontainer Pasifik 88 alami oleng saat proses bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di perairan dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 2 Februari 2026. Saat ditemukan oleh anggota tim SAR dan penyelam, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian tenggelam. Korban diketahui merupakan pria berinisial K, 68 tahun, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di perairan dermaga Jamrut Selatan. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi jenazah dan membawanya ke Rumah Sakit PHC Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Polisi pun memastikan akan melakukan pendalaman mengenai kejadian yang berujung pada tewasnya korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wadan Kodaeral 8 Laksma TNI Tony Herdijanto yang mengungkapkan kronologi penangkapan sebuah pambot Fadil Boy yang membawa barang muatan ilegal di perairan Manado oleh tim Quick Response Kodaeral 8. Hal tersebut disampaikan saat press conference di Joglo Kodaeral 8 pada Senin 2 Februari 2026. Komandan Daerah Angkatan Laut dan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi diwakili Wadan Kodaeral 8 Laksma TNI Tony Herdianto mengungkapkan kronologi penangkapan sebuah pumbot Fadil Boy yang membawa barang buatan ilegal di perairan Manado oleh tim Quick Response Kodaeral 8. Penindakan ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen Kodaeral 8 terkait adanya aktivitas penyelundupan barang dari luar negeri yang memasuki wilayah perairan Manado. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim QR 8 Kodaeral 8 berkoordinasi dengan unsur yang siaga di Pelabuhan KSOP Manado dan melaksanakan pengejaran menggunakan rigid buoyan Cibot. Seperti diketahui, dengan ditemukannya barang muatan ilegal berupa sianida ini bertentangan dengan aturan pelayaran, dalam hal ini pengangkutan barang berbahaya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Terhadap penangkapan ini selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sianida sebanyak 13 karung dengan total kurang lebih 650 kg serta 3 dus minuman keras. Diperkirakan nilai total barang temuan mencapai kurang lebih Rp654.591.040. Selanjutnya, pumbot beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Kodaeral 8 untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. TNI AL melalui program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun buka suara perihal namanya yang masuk dalam bursa calon ketua baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Misbakun menyebut bahwa dirinya belum mengetahui informasi mengenai namanya yang digadang-gadang menjadi calon ketua OJK tersebut.
Nama Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dikabarkan akan menjadi calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasalnya, kursi Ketua Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah mengalami kekosongan. Misbakun menegaskan bahwa partainya telah menugaskan dirinya menjabat sebagai Komisi 11 DPR. Dirinya pun menyebut bahwa ia belum mengetahui informasi terkait namanya masuk dalam bursa calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ia tidak ingin berspekulasi kemungkinan penugasan dirinya ke depan. Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya adalah Ketua Komisi 11. Berarti belum ada perbincangan dengan pansel OJK-nya? Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi 11. Pak, terakhir mungkin kalau dapat penugasan itu? Saya tidak berandai-andai. Dari Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama jajaran yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk memastikan pemulihan pendidikan pasca bencana berjalan nyata. Sejumlah sekolah di Aceh Utara hingga Aceh Tengah dikunjungi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama jajaran melakukan kunjungan langsung ke Provinsi Aceh untuk memastikan proses pemulihan pendidikan pasca bencana berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen meninjau sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Selama peninjauan, Abdul Muti juga menyalurkan dukungan bagi para murid serta melakukan pemetaan kebutuhan sekolah untuk tahap pemulihan dan pengembangan ke depan. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menyusuri jalur-jalur menantang menuju kawasan Aceh Tengah. Di daerah tersebut, Mendikdasmen menyempatkan diri masuk ke ruang kelas untuk menyapa dan memberi semangat kepada para murid. Tak hanya itu, Abdul Muti juga meresmikan kembali satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah sebagai tanda dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar secara normal. Langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga harapan dan masa depan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Bantuan pemerintah ini kami maksudkan agar berbagai kerusakan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran dapat dipenuhi dengan bantuan operasional tadi, bisa untuk membeli buku, laptop atau SD Negeri 22 juga bagian belakang itu terdampak longsor sehingga nanti kita berikan bantuan tambahan ruang kelas baru. Tadi juga ada permohonan untuk ruang guru dan rumah dinas guru. Insya Allah nanti kita juga bisa usahakan di tahun 2026 ini. Pemerintah berkomitmen terus mendampingi pemulihan pendidikan di Aceh agar proses belajar mengajar dapat berlangsung aman nyaman dan memberikan harapan baru bagi generasi muda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi berikut ini datang dari Komisi 13 DPR yang mendorong pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap nenek Saudah yang berusia 68 tahun setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pasalnya, pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka, sedangkan berdasarkan keterangan korban, para pelaku berjumlah 4 orang. Seorang nenek berusia 68 tahun Saudah menjadi korban penganiayaan brutal setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Nagari Lubuk Aro, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, korban mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya berjumlah 4 orang, sementara pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz, meminta aparat penegak hukum untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul, apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya, tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Bu Saudah akan meminta keadilan, ya betul-betul diproses, begitu. Artinya untuk mencari tersangka lain, Pak? Iya, tentu ya kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong ya mencari ya tersangka yang kebenarannya dari Bu Saudah. Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada deadline-nya Pak dari Komisi? Oh iya, secepatnya.
secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 box peti kemas dari kapal kargo di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya jatuh ke laut saat proses bongkar muat. Peristiwa ini menyebabkan satu anak buah kapal meninggal dunia dan aktivitas di lokasi sempat dihentikan sementara. Kapal kargo Pasifik 88 mengalami insiden miring saat proses bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kejadian terjadi Senin dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Sebanyak 30 box peti kemas di atas kapal terjatuh ke laut. Pihak Pelindo Regional 3 segera mengamankan area terdampak dan menghentikan sementara aktivitas di lokasi. Pelindo juga berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Basarnas Polairut dan unsur terkait lainnya. Dalam insiden ini, satu anak buah kapal dilaporkan hilang dan diduga terjatuh ke laut saat kejadian. Tim SAR kelas A Surabaya melakukan proses pencarian sepanjang hari, hingga akhirnya pada sore hari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Kasbi berusia 68 tahun, ditemukan di perairan sekitar 1 mil laut dari titik kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi menjelang perayaan Imlek. Kawasan pecinan Glodok mulai dipenuhi para pedagang musiman yang menjual berbagai pernak-pernik khas perayaan umat Tionghoa. Pemirsa, harga jualnya pun bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 sesuai dengan jenis hiasan yang dibeli oleh pelanggan. Pemirsa Simpo TV, di kawasan pecinan Glodok saat ini mulai dipenuhi oleh para pedagang yang menjajakan atau menjual pernak-pernik untuk hiasan Imlek di saat menjelang Imlek pada tanggal 17 Februari mendatang. Dan memang saat ini pedagang-pedagang musiman ini sudah mulai memenuhi kawasan pecinan Glodok, dan selain itu juga para pembeli dari berbagai wilayah ini juga mendatangi kawasan pecinan Glodok untuk berburu pernak-pernik Imlek dan juga ditaruh di rumah mereka untuk sebagai pajangan. Dan bisa dilihat ini saat ini di belakang saya ini merupakan sebenarnya ini adalah trotoar, namun para penjual atau pedagang-pedagang yang menjual hiasan-hiasan atau pernak-pernik Imlek ini sudah memenuhi trotoar ini, dan memang ini banyak sekali berbagai macam hiasan, mulai dari bunga-bunga seperti ini, bunga-bunga sakura yang memang identik dengan nuansa Imlek begitu ya, dan juga lampion-lampion. Ini lampionnya tidak hanya satu jenis tapi juga banyak sekali jenisnya, sehingga para pembeli ini tidak perlu pusing atau bingung memilih lampion-lampion seperti apa. Nah, juga tak hanya itu saja, namun juga ada berbagai pernak-pernik lainnya seperti hiasan dinding, seperti lampion berbentuk kotak, dan juga ini ada hiasan-hiasan kipas dan juga banyak lainnya. Nah, untuk itu, untuk selengkapnya saya mau wawancara dengan salah satu pemilik toko di kawasan pecinan Glodok ini, dengan Bapak Herman gitu ya. Selamat sore Bapak Herman. Sepertinya dia sedang menjualkan pembeli. Oke. Oh, sore Mbak. Gimana? Sore Bapak. Ini sudah berapa lama berdagang pernak-pernik Imlek di kawasan Glodok ini? Boleh dijelaskan Bapak? Kurang lebihnya kita 2 minggu ya Mbak ya. Sejak tahun berapa nih? Oh, Bapak udah lama, kita jiwa penerusnya. Kurang lebihnya 10 tahun yang lalu Bapak. Bapak boleh dijelasin nggak sih ini pernak-pernik Imlek ini Bapak dapat suplainya dari mana, dan terus apa sih jenis pernak-pernik yang memang banyak diburu oleh para pembeli gitu? Banyakan lampion Mbak, lampion sama gantung-gantung kunci kayak gitu, sama tempelan-tempelan kuda. Harganya berapa nih Pak? Mulai dari berapa sampai berapa yang paling mahal? Kalau paling mahal ya yang terjangkau sama orangnya ya Mbak ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.100, tergantung ya Mbak permintaan orangnya apa. Paling banyak diburu adalah lampion. Lampion yang paling favorit apa nih Pak? Soalnya kan ini banyak sekali ya jenis-jenis lampion. Iya, kita juga bingung juga ya, tergantung kita yang pajang aja di atas. Kalau yang dipajang di atas dia maunya itu ya kita ambilin itu. Berarti tahun ini kan tahun kuda nih Pak. Ya. Apakah para pembeli juga menyesuaikan dengan tahunnya atau sekadar beli aja gitu? Enggak.
kebanyakan yang menyesuaikan tahunnya. Yang laku ya emang kuda, tahun kuda ya kuda. Makasih atas Ya. waktunya Bapak. Nah itu tadi pemirsa memang yang banyak diburu oleh para pembeli ini adalah lampion. Karena lampion ini memang sangat identik dengan nuansa Imlek dan juga nuansa-nuansa Tionghoa seperti itu. Dan memang ini bisa saya jelaskan lagi kalau di sini di salah satu toko ini memang cukup lengkap menjual berbagai macam pernak-pernik Imlek. Salah satunya ini adalah patung kucing yang memang biasa dijual dipajang di toko-toko tanda kutip itu sebagai penglaris begitu ya. Dan juga ini ada lampu-lampu hias dan juga ada pajangan dinding dan memang banyak sekali ragamnya sehingga bagi para pembeli yang datang dari berbagai wilayah untuk membeli pernak-pernik Imlek di Pecinan Glodok ini mungkin agak sedikit kebingungan gitu ya, sehingga perlu sedikit dipresentasikan atau dipikirkan lagi mau membeli apa saja di Pecinan Glodok karena banyak sekali variasinya. Tak hanya penjual barang-barang atau pernak-pernik saja, namun di Pecinan Glodok ini juga banyak sekali menjual berbagai khas dengan Tionghoa, yaitu seperti makanan, barang-barang, baju, dan lain sebagainya. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kilas Pekan hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Demani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.